Rian sudah duduk hampir 2 jam di warung Mak Tati di kampung sebelah. Warung kecil itu berada di pinggir jalan desa, beratap seng dengan lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Di bawah cahaya temaram, itulah Rian biasa menghabiskan malamnya, mengobrol, merokok, dan menunggu kode-kode alam yang menurutnya bisa menjelma menjadi nomor keberuntungan. Malam itu, ia nongkrong bersama 2 temannya, Joko dan Deden. Mereka mengobrol soal hal-hal remeh, tapi pikiran Rian sebenarnya tidak pernah benar-benar di situ. Setiap suara motor lewat, setiap ketukan gelas, setiap angka harga barang di warung, semua ia sambungkan ke dalam kepalanya menjadi petunjuk angka kemenangan. Baginya, semuanya adalah tanda, pertanda. Dan ia begitu yakin bahwa suatu malam petanda itu akan sempurna dan ia akan menang besar. "Yan, udah malam. Besok gua kerja pagi," ujar Joko sambil merentangkan badan. Rian tersenyum kecil. Iya, gua pulang bentaran lagi." Deden menepuk bahunya. "Jangan mikir angka terus, Yan. Rezeki gak cuma di angka." Rian hanya tertawa pendek. "Santai, gua udah deket sama feeling gua ini." Setelah mereka pamit, warung itu kembali sepi. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan suara seng dihembus angin. Mak Tati merapikan meja. "Kamu hati-hati pulangnya, Yan," katanya. "Udah jam 11 lewat. Malam-malam gini banyak hewan liar di kebun." Rian mengangguk sambil menyulut rokok lagi. "Iya, Mak. Lewat jalan belakang aja kali ya, biar cepet." Mak Tati menghentikan gerakannya. "Jangan. Jalan belakang itu gelap, jarang orang lewat. Kamu lewat jalan utama aja." Tapi Rian sudah bangkit. "Biar hemat waktu, Mak." Mak Tati hanya bisa menghela napas panjang. "Terserah kamu. Yang penting hati-hati." Jalan belakang yang dipilih Rian adalah jalan kecil yang jarang dipakai orang. Jalan itu membelah perkebunan karet dan melintas dekat hutan kecil yang katanya keramat sejak dulu. Namun bagi Rian, itu hanya jalan pintas. Apalagi malam itu, ia sedang dibuat gelisah oleh pikiran angka-angka yang belum juga klik di kepalanya. Ia berjalan sambil sesekali mengetuk-ngetukkan jarinya, seolah sedang menghitung. Angin malam merayak pelan, membawa bau tanah basah dan aroma getah karet. Di kejauhan, suara burung malam melengking putus-putus. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa bahwa jalan itu tidak lagi seperti jalan yang biasa ia lewati. Pohon-pohon tinggi di kiri kanan terlihat lebih rapat. Cahaya bulan mendadak redup, seolah tertutup kabut tipis. Tanah yang tadi keras kini terasa lebih empuk, seperti rumput baru saja disiram hujan. Rian berhenti sebentar. "Loh, kok beda ya?" Ia menoleh ke belakang. Tidak ada lagi cahaya dari warung Mak Tati. Gelap, hanya gelap yang pekat, tanpa satupun bintang yang terlihat. "Perasaan tadi nggak sejauh ini," gumamnya. Ia mencoba mempercepat langkah. Namun setiap kali ia merasa sudah mendekati ujung jalan, bayangan pepohonan tetap terlihat sama. Tinggi, rapat, dan tak berujung. Rian mulai panik. "Jangan bercanda lah. Masa gua nyasar di jalan kayak gini?" Ia menyalakan senter ponsel jadulnya. Cahaya kecil itu menyibak sedikit kegelapan. Lalu, ia melihat sesuatu. Bukan hantu, bukan sosok menakutkan. Justru, sebuah kampung. Di antara pepohonan, tampak beberapa rumah panggung kayu berdiri berjajar rapi. Lampu-lampu minyak tergantung di beranda rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang hangat.
Ada suara orang mengaji samar dari kejauhan. Ada bau masakan dari dapur rumah yang entah dari mana. Tidak terdengar anjing menggonggong. Tidak ada suara TV. Tidak ada suara berisik lainnya. Hening, damai, namun jauh lebih hidup daripada kampung manusia manapun yang pernah ia datangi. Rian terpaku. Ini kampung apa? Nggak pernah ada kampung di bagian sini. Ia melangkah masuk dengan ragu. Saat itu, seorang pria tua berjanggut putih, mengenakan baju koko lusuh tapi bersih, muncul dari dalam salah satu rumah. Wajahnya sangat tenang, matanya ramah. Kulitnya agak pucat, namun tidak menyeramkan. "Assalamualaikum, Nak," sapanya lembut. Rian kaget, tapi langsung membalas, "Waalaikumsalam, Mbah. Maaf, ini kampung mana ya? Saya nyasar." Pria tua itu tersenyum. "Tidak apa-apa. Tidak ada yang datang ke sini tanpa izin. Masuk dulu, Nak. Istirahat sebentar." Kalimat itu membuat bulu kuduk Rian meremang. Tidak ada yang datang tanpa izin? Apa maksudnya? Namun suaranya begitu menenangkan hingga Rian tanpa sadar mengangguk. Pria tua itu memperkenalkan diri. "Namaku Mbah Jahuri." Saat Rian duduk di beranda rumah panggung itu, ia baru menyadari sesuatu. Hening di kampung itu bukan hening biasa. Tidak ada nyamuk, tidak ada suara kipas angin. Bahkan udara terasa berbeda, sejuk, bersih, seperti berada di kaki gunung. Beberapa warga kampung lain mulai berdatangan. Lelaki, perempuan, anak-anak, semua ramah tapi gerak-gerik. Mereka sangat halus, terlalu halus untuk ukuran manusia. "Rian ya?" tanya seorang bapak paruh baya dengan senyum hangat. Rian mengangguk pelan. "Iya Pak, kok Bapak tahu nama saya?" Mbah Jahuri hanya tertawa kecil. "Kami ini kampung yang melihat, bukan kampung yang dilihat." Ucapan itu membuat tengkuk Rian semakin dingin. Ia mulai sadar, kampung itu bukan kampung manusia. Namun anehnya, bukan ketakutan yang mendominasi. Justru rasa penasaran yang kuat menariknya tetap duduk di sana. Kampung itu tenang. Terlalu tenang, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Rian duduk di beranda rumah panggung itu, mencoba menenangkan napasnya. Meski kampung itu terlihat asing, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ia tidak sedang berada di tengah hutan pada hampir tengah malam, melainkan di sebuah kampung tenang yang sudah lama ia kenal. Namun setiap gerakan para warganya terasa janggal, bukan menyeramkan, tapi tidak seperti manusia biasa. Langkah mereka terlalu ringan, senyum mereka terlalu halus, mata mereka, meski ramah, memancarkan kedalaman yang sulit dipahami. Mbah Jahuri menuangkan teh hangat ke dalam cangkir tanah liat dan menyodorkannya. "Minumlah Nak, kamu pasti lelah." Rian mengambilnya dengan tangan sedikit gemetar. Cangkir itu hangat, teh beraroma serai. Ia menyeruput pelan. Rasanya menenangkan, bahkan seperti menghapus gumpalan gelisah di dadanya. "Terima kasih Mbah," ucapnya. "Tidak perlu berterima kasih, kamu tamu di sini," jawab Mbah Jahuri sambil duduk bersila. Beberapa warga lain, lelaki muda, perempuan yang tampak seperti ibu rumah tangga, hingga seorang anak kecil berkerudung putih, berdiri tidak jauh, seakan penasaran dengan kehadiran Rian. Tapi tidak ada satupun yang memandangi dengan tatapan menakutkan. Mereka justru tampak hangat, terlalu hangat. Suara pengajian yang tadi terdengar samar kini semakin jelas. Rian melihat ke arah musala kecil di ujung kampung. Musala itu sederhana,
berdinding kayu, tapi lampu minyak di depannya bersinar lembut, memantulkan cahaya kuning yang indah. "Di sini tempat apa ya, Mbah?" Rian akhirnya memberanikan diri bertanya. Mbah Jahuri tersenyum. "Kampung ini tidak punya nama." "Tidak punya nama?" Rian mengulang, heran. "Tidak untuk manusia," sambung seorang lelaki muda berpeci hitam yang baru mendekat. "Di peta kalian pun tak ada." Rian menelan ludah. Ia mulai menyadari lokasi tempatnya duduk tidak mungkin berada di bumi yang ia kenal. "Terus, kalau saya ada di sini, berarti saya..." Belum sempat ia melanjutkan, Mbah Jahuri mengangkat tangan, memberi isyarat lembut agar ia tidak melanjutkan kalimat itu. "Tenang saja, Nak. Kamu tidak mati. Kamu hanya..." Sampai pada pintu yang jarang dibuka manusia. Pernyataan itu membuat bulu kuduk Rian berdiri. Ia ingin bangkit, tetapi kakinya terasa berat. Entah berat karena ketakutan atau karena aura damai yang aneh di kampung itu membuatnya enggan pergi. Suara langkah dari belakang membuat Rian menoleh. Seorang pemuda berwajah teduh, memakai baju koko biru kusam dan sarung garis-garis, datang membawa nampan berisi singkong rebus. "Assalamualaikum, Mbah," katanya sambil menunduk sopan. "Waalaikumsalam, Darsa," jawab Mbah Jahuri. Pemuda bernama Darsa itu menatap Rian dengan senyum lembut. "Tamu ya, silakan makan. Singkong ini baru diambil dari dapur. Masih hangat." Rian mengambil sepotong dengan ragu. Aneh, singkong itu terasa sangat lezat. Lebih lezat daripada singkong manapun yang pernah ia makan. Teksturnya lembut, aromanya harum, dan ada rasa manis alami yang membuatnya ingin makan lagi. "Enak ya?" tanya Darsa. Rian mengangguk. "Banget. Ini singkong kampung sini?" "Bisa dibilang begitu," jawab Darsa. Lalu menambahkan dengan suara lebih rendah, "Tapi kampung ini bukan kampung biasa." Rian menelan potongan singkong terakhir di mulutnya. "Jadi, kalian ini siapa?" Tidak ada yang menjawab beberapa detik. Hanya suara daun yang bergesekan pelan, angin yang seolah membawa bisikan-bisikan halus. Lalu Mbah Jahuri berkata, "Kami ini bukan manusia, tapi kami bukan pula seperti yang ditakuti manusia. Kami adalah kaum yang diciptakan dari api, namun diberi akal, iman, dan aturan." Rian tahu apa maksudnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Jadi, kalian jin?" bisiknya. Warga kampung itu tidak terkejut. Mereka hanya tersenyum pelan, seakan sudah sangat sering melihat reaksi seperti itu dari manusia. "Begitulah," jawab Mbah Jahuri tenang. "Jin, tapi muslim. Tinggal di kampung yang tidak terlihat, kecuali bagi mereka yang sedang dicoba oleh pikirannya sendiri." Kalimat itu menusuk Rian. "Dicoba pikirannya sendiri?" Darsa menatapnya lembut namun tajam. "Kamu datang ke sini bukan tanpa sebab. Kamu tersesat bukan karena langkahmu salah, tapi karena hatimu penuh sesuatu yang berat." Rian menunduk. Walaupun ia tidak mengatakan apapun, ia tahu apa yang dimaksud. Kepala dan hidupnya memang penuh dengan satu hal, togel. Setiap hari, pikirannya hanya angka, angka, dan angka. "Mbah, saya cuma lewat. Saya nggak bermaksud ganggu," ujarnya pelan, mencoba mencari alasan agar bisa pergi. Mbah Jahuri tersenyum lebih lebar. "Kami tahu, Nak, tidak ada manusia yang datang ke sini untuk mengganggu. Yang datang ke sini biasanya sedang membawa beban, kebingungan, atau permintaan." Kata permintaan itu membuat Rian spontan menegakkan badan, seolah ada kesempatan yang terbuka lebar.
Ia menatap Mbah Jahuri dengan mata berbinar penuh harap. Kalau begitu Mbah, boleh saya minta sesuatu? Warga kampung itu saling berpandangan. Sebagian angkat alis, seakan mengetahui arah pembicaraan ini akan kemana. Apa yang kamu inginkan, nak? Tanya Mbah Jahuri akhirnya. Rian menggenggam lututnya, menelan ludah, lalu berkata dengan suara mantap, "Tolong kasih saya nomor togel Mbah." Hening, benar-benar hening. Suara pengajian di musala bahkan berhenti seketika, seperti seseorang baru saja menghentikan kaset. Darsa memalingkan wajahnya, tampak kecewa. Seorang ibu-ibu yang tadi tersenyum kini menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut, anak kecil yang duduk di anak tangga beranda menunduk, seolah malu. Mbah Jahuri menatap Rian lama, sangat lama. Tatapan itu bukan tatapan marah, justru tatapan seseorang yang sangat menyayangkan. "Jadi itu yang kamu cari?" tanya Mbah Jahuri akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Rian mengangguk cepat. "Iya Mbah, saya cuma butuh nomor. Apa aja, 3 angka atau 4 angka, asal pasti. Kalian kan bukan manusia. Mungkin kalian tahu hal-hal begitu kan?" Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Mbah Jahuri menunduk, mengusap janggut putihnya, lalu berkata, "Rian, kamu datang ke tempat yang salah untuk meminta hal itu." Kata-kata itu membuat Rian membeku. Ia menelan ludah, bingung, kecewa, dan tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Rian duduk kaku di atas dipan kayu di beranda, menunggu reaksi apapun dari Mbah Jahuri. Namun tidak ada satupun warga kampung itu yang menanggapi permintaannya. Hening begitu panjang hingga suara jantung Rian sendiri terdengar jelas di telinganya. Akhirnya Mbah Jahuri menatapnya. Tatapannya lembut, namun memiliki kedalaman yang membuat Rian merasa telanjang secara batin. "Nak Rian," ujarnya perlahan, "apa menurutmu segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli dengan angka?" Rian menelan ludah. "Bukan begitu Mbah, saya saya butuh uang. Saya capek hidup kayak gini. Saya cuma butuh kesempatan sekali aja. Saya tahu kalian bisa bantu." Seseorang di belakang Mbah Jahuri, seorang lelaki tua, menutup mata sambil menghela napas berat. "Manusia selalu begitu. Datang kepada kami dengan permintaan paling kecil, tapi dengan akibat paling besar." Seorang ibu-ibu yang tadi menyodorkan air kini duduk bersila dan berkata pelan, "Nak, kamu tahu apa itu rezeki? Rezeki bukan angka, rezeki itu arah. Dan arah itu kadang harus dirubah dulu, baru rezekinya datang." Rian memandang mereka satu persatu, merasa bingung sekaligus frustasi. "Tapi Mbah, Bapak, Ibu, kalau saya dapat nomor togel, utang saya lunas, hidup saya selesai, saya bisa mulai dari awal." Darsa, pemuda yang sejak awal tampak paling tenang, maju mendekati Rian. Suara langkahnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Rian," katanya pelan, "tahu tidak, manusia yang datang ke kampung ini rata-rata membawa permintaan seperti itu." Rian terhenyak. "Serius?" "Serius," jawab Darsa. Dan tidak satupun berakhir baik. Rian merapatkan jaketnya, mendadak dingin merayap dari tengkuk ke tulang belakangnya. Kenapa nggak berakhir baik?" "Karena mereka datang dengan harapan yang salah," jawab Darsa. "Mereka ingin jalan pintas, dan semua jalan pintas itu selalu ada harganya." Hening lagi, udara terasa lebih berat, seolah kampung itu mendadak menahan napas. Kemudian
Mbah Jahuri berbicara. Suaranya seperti mengisi seluruh ruangan, meskipun ia tidak meninggikan nada sedikit pun. Kamu tahu tidak, nak? Dulu ada seorang laki-laki yang datang kemari. Dia menangis, memohon, bersujud, meminta nomor togel seperti kamu. Dia bilang hanya ingin menyekolahkan anak-anaknya. Rian menajamkan telinga. Kami nasihati, tapi dia memaksa. Akhirnya, dia dikabulkan. Mbah Jahuri menunduk, wajahnya muram. Dia menang. Besoknya, dia datang lagi meminta nomor baru, dan lagi, sampai akhirnya dia kehilangan pekerjaannya, keluarganya, bahkan kewarasannya. Rian menegang. Kenapa? Bukannya dia menang? Iya, jawab Mbah Jahuri. Tapi manusia yang mendapat sesuatu tanpa usaha akan selalu menuntut lebih. Dan jin tidak pernah memberi tanpa imbalan. Mbah Jahuri memandang jauh ke kegelapan. Rian merinding. Imbalan? Maksudnya tumbal, Mbah? Mbah Jahuri tertawa pelan, tapi bukan tawa bahagia. Tidak selalu tumbal. Kadang cuma waktunya. Kadang ketenangan pikirannya. Kadang masa depannya sendiri. Tidak ada yang kami ambil dengan paksa. Tapi manusia yang serakah selalu menyerahkan sesuatu tanpa sadar. Rian terdiam lama. Kata-kata itu seperti menusuk bagian terdalam dari dirinya. Tapi pikirannya tetap berputar pada satu hal. Angka. Tapi Mbah, kalau sekali saja dikasih nomor, saya janji nggak bakal balik lagi. Bener Mbah, saya janji. Wajah Mbah Jahuri berubah sendu. Janji itu ringan di lidah, tapi berat di bahu. Kamu datang ke kampung ini bukan untuk mencari nomor. Kamu datang karena Tuhan mengizinkan kamu melihat apa yang tidak terlihat selama kamu buta oleh angkamu sendiri. Ucapan itu menampar batin Rian dengan keras. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba angin berhembus kuat dari arah musala. Lampu-lampu minyak bergoyang keras. Para warga jin menoleh bersamaan, seolah menangkap sinyal yang tidak terlihat oleh manusia. Darsa berbisik, "Sudah waktunya Mbah." Mbah Jahuri mengangguk pelan. "Ayo, Nak Rian, ikut kami." Tanpa menunggu persetujuan, mereka berdiri. Langkah-langkah mereka begitu ringan, namun dalam irama yang serempak. Rian terpaksa ikut, meski ketakutan mulai mengikat kuat di dadanya. Ia dibawa menuju musala kecil di ujung kampung. Suara angin berubah menjadi seperti suara bisikan. Pepohonan tampak lebih tinggi. Udara semakin dingin. Saat mereka tiba, pintu musala terbuka sendiri, perlahan, seperti didorong tangan yang tidak terlihat. Cahaya kuning dari lampu minyak di dalamnya menyorot lantai kayu yang bersih tanpa debu sedikit pun. "Masuklah," kata Darsa. Rian melangkah masuk dengan ragu. Begitu kakinya menginjak lantai musala, hawa sejuk menyergap, terasa seperti memasuki ruangan lain. Suara dari luar kampung mendadak menghilang. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Di dalam tidak ada siapapun. Hanya rak berisi kitab, beberapa sajadah, dan satu lampu minyak yang berayun pelan. Lalu Mbah Jahuri bersuara dari belakangnya, "Nak Rian, kamu minta nomor, bukan?" Rian menelan ludah, mengangguk. "Baik," kata Mbah Jahuri. "Kami beri kamu nomor." Rian tiba-tiba menegakkan badan, penuh harap. Mbah Jahuri mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan lantang namun lembut, "Nomor itu adalah Surah Al-Baqarah ayat 155. Rian berkedip. "Hah? Ayat?" "Renungkan,
lanjut Mbah Jahuri. Itulah nomor pertama yang harus kamu pahami. Jika kamu tidak mampu memahami ayat itu, kamu tidak akan memahami rezeki apapun. Darsa menambahkan, dan besok, jika kamu masih ingin nomor lain, kami akan beri, bukan nomor togel, tapi nomor ayat. Sampai hatimu paham apa yang selama ini kamu kejar. Rian mematung. Ia datang berharap kombinasi 4 digit. Yang ia dapat adalah nomor yang bahkan tidak bisa dipasang. Dan disitulah penyesalan, ketakutan, dan rasa bingung mulai bercampur menjadi satu. Ia merasa terjebak di kampung yang tidak masuk peta, bersama kaum yang tahu isi hatinya lebih dari dirinya sendiri. Rian keluar dari musala dengan langkah limbung. Kata-kata Mbah Jahuri tentang nomor ayat masih berputar-putar di kepalanya, membuatnya bingung, jengkel, tapi sekaligus takut. Ia mengikuti Darsa dan warga lain kembali ke rumah Mbah Jahuri. Namun, suasana kampung itu sudah berbeda dari sebelumnya. Cahaya lampu minyak tampak lebih redup. Angin yang melintas berembus seperti suara helaan napas panjang. Dan entah kenapa, kampung itu terasa lebih penuh, seolah ada lebih banyak makhluk yang hadir di sana, meski mata manusia tidak bisa melihat. Begitu tiba di beranda, Mbah Jahuri duduk bersila, mengusap janggut putihnya. Nak Rian, apa kamu paham nomor yang kuberikan barusan? Rian menggeleng cepat, sedikit kesal. Mbah, saya nggak minta nasihat. Saya minta nomor togel. Darsa menghela napas panjang. Nomor yang kamu cari itu tidak akan pernah kamu dapatkan di sini. Tapi kenapa kalian undang saya masuk? Kenapa kalian ramah? Kalau nggak mau bantu ya bilang dari awal. Rian mendongkol, suara meninggi. Beberapa warga menunduk. Ada yang geleng-geleng pelan, ada yang memegang dada, seperti merasakan sesuatu yang menusuk. Mbah Jahuri tidak marah. Ia hanya memandang Rian dengan tatapan seorang kakek pada cucu yang tersesat arah. Nak, kami tidak mengundangmu. Kamu yang menemukan jalan ke sini karena pikiranmu gelap. Kampung ini hanya muncul bagi mereka yang sedang berada pada ujung ketidakseimbangan. Rian terdiam. Kata-kata itu terasa lebih menakutkan daripada makhluk gaib manapun. Tiba-tiba, seorang lelaki tua lain, berkulit lebih pucat, sorot mata tajam namun ramah, berkata pelan, "Kami hanya ingin kamu pulang dengan pikiran yang lebih terang daripada saat kamu datang." Rian merapatkan bahu, merasa dingin tiba-tiba. Terus, apa yang harus saya lakukan? Mbah Jahuri langsung berdiri. Gerakannya sangat ringan, hampir tidak terdengar. Ikut aku. Tanpa menunggu, ia berjalan menuju jalan setapak di samping rumah. Rian menelan ludah dan mengikuti, diiringi beberapa warga jin lain. Daun-daun bergoyang meski angin tidak esok. Cahaya lampu minyak dari rumah-rumah perlahan meredup di belakang mereka. Mereka berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Lapangan itu kosong, kecuali satu pohon besar berakar kuat. Pohon yang tidak Rian sadari ada sebelumnya. Akar-akarnya membumbung ke atas, seolah memeluk tanah. Duduklah, kata Mbah Jahuri. Rian duduk di atas akar besar itu. Darsa berdiri di belakangnya, sementara warga lain membuat lingkaran. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin, seolah kampung itu menahan napas. Lalu, suara Mbah Jahuri menggema pelan. Nomor kedua, Rian langsung menoleh cepat. Adalah surah Al-Isra, ayat 7.
Rian mengerutkan dahi, frustasi. Ayat lagi? Mbah, saya ini miskin, bukan ustadz. Darsa menepuk pundaknya lembut. Justru karena miskin pikiran, kamu jadi miskin rezeki. Ini pelajaran pertama bagi manusia yang keras kepala. Tapi apa hubungannya sama togel? Rian mulai menaikkan suara. Sosok jin perempuan berkerudung lembut mendekat. Matanya jernih, suaranya halus sekali saat ia berbicara. Ayat itu berkata, jika kamu berbuat baik, itu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, itu pun kembali padamu. Dan dalam hidupmu, nak, kamu sudah terlalu banyak mengejar sesuatu yang tidak kamu tanam. Rian menunduk. Ucapan itu tepat mengenai titik paling rapuh dalam dirinya. Tapi, saya cuma ingin hidup lebih baik. Suaranya melemah. Mbah Jahuri mendekat, jongkok di hadapannya, dan menepuk lutut Rian pelan. Hidup yang lebih baik tidak lahir dari angka. Hidup yang lebih baik lahir dari arah. Dan arahmu selama ini salah. Mbah Jahuri kemudian berdiri. Sudah malam, istirahatlah. Kamu belum bisa pulang. Belum bisa pulang, Rian terkejut. Jalan ke dunia kalian belum terbuka, jawab Darsa. Kalau kamu memaksa pulang sekarang, kamu bisa salah tempat. Rian merasa darahnya dingin. Salah tempat gimana? Darsa menatapnya lama. Bisa nyasar ke kampung jin lain yang tidak seperti kami. Rian mendadak lemas. Malam semakin larut. Rian tidak bisa tidur. Ia dibaringkan di ruang tengah rumah Mbah Jahuri di atas tikar pandan yang wangi. Tapi matanya tetap terbuka. Ia mendengar banyak suara. Suara langkah yang terlalu ringan. Suara bisikan yang seperti potongan ayat. Suara yang tidak seperti manusia berbicara, tapi juga tidak seperti hewan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada yang berdiri di dekatnya. Mengawasi, menunggu, bukan dengan niat jahat, tapi tetap saja membuat tubuhnya kaku. Di luar, ia mendengar suara perempuan melantunkan ayat Al-Quran. Suara itu sangat indah, namun seperti berasal dari arah yang tidak tetap, kadang jauh, kadang dekat, kadang di belakang telinganya. Rian akhirnya duduk memeluk lutut. Kenapa saya bisa sampai sini? Kenapa? Desahnya. Karena kamu diminta untuk mendengar, jawab suara Darsa dari pintu. Rian kaget. Kalian belum tidur? Kami tidak tidur seperti manusia, kata Darsa sambil masuk dan duduk di sampingnya. Kamu tenang saja, tidak ada yang mau menyakitimu di sini. Rian menghela napas. Jadi, nomor ayat itu semua buat apa? Untuk membuka jalan pulang, jawab Darsa. Bukan jalan ke kampung manusia, tapi jalan di hatimu. Ada jeda panjang sebelum Darsa kembali berbicara. Nomor ketiga akan kamu dapatkan besok saat fajar. Kalau kamu masih keras kepala, kampung ini tidak akan melepasmu dengan mudah. Rian menatapnya, merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maksudnya, saya bisa terjebak di sini? Darsa tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang baik, namun menyimpan sesuatu yang tidak manusia bisa mengerti. Malam itu, Rian menyadari satu hal. Kampung itu tampak ramah, tetapi mengandung aturan yang tidak bisa ditawar. Dan ia telah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Rian akhirnya tertidur menjelang subuh, bukan karena lelah, tetapi karena tubuhnya menyerah pada ketegangan yang menumpuk semalaman. Tak ada mimpi, tak ada bayangan, hanya gelap yang padat, seperti ruang kosong tanpa waktu. Ia terbangun oleh suara azan subuh yang begitu jernih,
seolah muazin berdiri tepat di samping telinganya. Namun ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Hanya Darsa berdiri di ambang pintu. Wajahnya diterangi cahaya tipis dari luar rumah. "Bangun, Rian," katanya lembut. "Fajar sudah dekat, waktunya nomor ketiga." Rian bangkit dalam keadaan setengah linglung. Matanya mengabur, tubuhnya pegal, dan ada perasaan berat yang menempel di dadanya. Ia mengikuti Darsa keluar rumah Mbah Jahuri. Udara subuh kampung itu terasa aneh, dingin tapi hangat, segar tapi berat. Tidak seperti udara dunia manusia. Langit masih gelap, tetapi di ujung timur garis tipis, warna perak mulai muncul, seolah dunia sedang dicat ulang dengan cahaya baru. Mbah Jahuri sudah menunggu di lapangan kecil dengan pohon besar di tengahnya. Beberapa warga jin berdiri dalam lingkaran, sama seperti semalam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara hewan, tidak ada suara angin. Hening itu begitu tebal, sehingga langkah Rian terdengar jelas. "Duduk," kata Mbah Jahuri. Rian duduk di akar pohon itu lagi, namun pagi ini rasanya berbeda. Akar yang semalam terasa dingin kini hangat, seolah hidup. Mbah Jahuri menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nomor ketiga adalah Surah At-Tolak ayat 3. Rian memejamkan mata, menahan kesal. "Ayat lagi, Mbah, ayat lagi." Darsa mendekat, menepuk bahunya. Ayat ini berkata, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Dan itu, Rian, adalah nomor yang menentukan jalanmu pulang. Rian menelan ludah, kemudian memalingkan wajah. "Tapi saya butuh duit, bukan ayat, duit. Hidup saya nggak berubah, cuma karena saya baca beberapa ayat." Darsa menghela napas panjang, seakan sudah mendengar kalimat itu ribuan kali dari manusia lain. "Justru karena itu kamu ada di sini." Tiba-tiba, Mbah Jahuri mengangkat tongkat kayunya dan mengetuk tanah 3 kali. Tanah bergetar pelan. Rian menegang. Dari balik kabut tipis, sesuatu muncul. Sebuah bayangan samar, perlahan menjadi jelas, seperti layar bening yang muncul di udara. Dan di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan dirinya yang tidur di tikar, bukan dirinya yang sekarang duduk di akar pohon itu, tapi dirinya di rumah, duduk sendirian, menatap sebuah buku catatan lusuh penuh coretan angka. Matanya kusut, rambutnya acak-acakan. Ada botol bekas minuman energi tergeletak di meja. Ada slip utang di sudut meja. Ada ponsel penuh pesan penagihan. Rian bergidik. Ia melihat bayangan dirinya bertengkar dengan ibunya, memaki-maki karena uang belanja dipakai untuk taruhan. Ia melihat dirinya meminjam uang ke tetangga, berbohong tentang kebutuhan mendesak. Ia melihat dirinya menghabiskan malam demi malam menghitung angka, berharap hidupnya berubah tanpa melakukan apapun kecuali menunggu keberuntungan. "Cukup!" teriak Rian spontan. Napasnya tersengal. "Hentikan! Saya nggak mau lihat itu." Mbah Jahuri menatapnya tanpa berkedip. "Itulah hidupmu. Itulah yang kamu kejar. Dan itulah yang mengejarmu." Bayangan itu perlahan memudar. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak ia dewasa, ia menangis. Bukan karena kalah togel, bukan karena uangnya habis, tapi karena ia melihat betapa buruk dirinya. "Kenapa saya ditunjukkan ini?" Suaranya pecah. "Karena ini nomor yang harus kamu ingat," jawab Mbah Jahuri. Ayat itu berkata bahwa siapa yang berserah diri, Allah akan cukupkan. Tapi kamu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa berterima kasih, tidak pernah bekerja dengan hati yang tenang. Kamu
hanya mengejar yang instan. "Lalu, bagaimana saya bisa pulang?" tanya Rian, air matanya jatuh. "Dengan memahami apa yang kamu lihat," jawab Darsa. "Kalau hatimu berubah, jalan pulang akan terbuka." Rian mengusap wajahnya kasar. Saya ingin berubah, tapi saya takut gagal, takut miskin lagi, takut semua orang lebih dulu sukses daripada saya." "Kamu takut hidup," kata Mbah Jahuri, "karena kamu terlalu lama bergantung pada angka yang tidak pernah memihakmu." Rian terdiam lama. Hening itu kembali menyelimuti kampung. Setelah beberapa saat, Mbah Jahuri berdiri. "Kami akan beri kamu satu nomor lagi. Nomor yang akan menentukan apakah kampung ini mengizinkanmu pulang atau tidak." Rian menegakkan badan. "Nomor apa, Mbah?" Mbah Jahuri tidak langsung menjawab. Ia memandang langit perlahan yang kini mulai memerah di ujung timur. Cahaya fajar menyentuh pohon besar itu, memantulkan kilau halus pada permukaan akar. "Nomor itu," katanya pelan namun menggetarkan, "akan kamu dapat saat matahari benar-benar muncul." Darsa menyambung, suaranya rendah. "Dan itu bukan sekadar nomor ayat. Itu adalah cermin yang lebih jernih dari apapun. Jika kamu kuat melihatnya, kamu pulang. Jika tidak..." Rian menegang. "Kamu akan tetap berada di kampung ini sampai waktumu selesai." Angin tipis berembus. Pohon besar itu seakan bergoyang sedikit, meski udara sangat tenang. Fajar merayap perlahan, membuka langit yang hitam menjadi abu-abu, lalu berubah lembut menjadi semburat jingga. Cahaya itu jatuh pada kampung yang sunyi, seolah menghidupkan kembali setiap rumah kayu, setiap pagar bambu, dan setiap wajah penduduk jin yang berdiri mengelilingi lapangan kecil. Rian berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan bahwa ia mungkin tidak akan pulang. Ia memandang wajah-wajah para jin, ramah, lembut, bahkan baik hati, tapi tetap menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh logika manusia. Mbah Jahuri berdiri di hadapannya, tongkat kayu di tangan kirinya. "Nak Rian," katanya dengan suara berat namun lembut, "waktunya nomor terakhir." Rian mengangguk perlahan, tenggorokannya kering. "Nomor ini akan menentukan apakah jalan pulangmu terbuka atau ditutup." Darsa berjalan mendekat, membawa sebuah mangkuk kecil berisi air bening. Air itu memantulkan fajar, membuatnya terlihat seperti cairan perak. "Lihat ke dalam air ini," kata Darsa. Rian menunduk. Air itu tampak biasa, jernih, diam. Namun ketika matahari mulai muncul di balik bukit jauh, cahaya pertama fajar mengenai permukaan air itu, dan tiba-tiba gambar-gambar muncul. Seperti proyektor yang menampilkan potongan hidup seseorang, namun tanpa suara. Rian melihat dirinya sendiri lagi, tapi berbeda dari bayangan sebelumnya. Bayangan ini adalah kemungkinan-kemungkinan masa depan. Ia melihat dirinya bekerja sebagai kuli bangunan, berpeluh, tetapi tersenyum saat menerima amplop gaji. Ia melihat dirinya mengantar ibunya ke puskesmas, membayar obat dari uang hasil keringatnya sendiri. Ia melihat dirinya duduk belajar mengaji dengan ustadz kampung, meski terbata-bata. Ia melihat dirinya menabung sedikit demi sedikit. Ia melihat dirinya bertemu seorang perempuan sederhana yang tersenyum padanya. Ia melihat dirinya memiliki rumah kecil, tidak mewah, tapi damai. Lalu bayangan itu berubah. Ia melihat dirinya kembali ke judi, menang sekali, kalah berkali-kali. Ia melihat ibunya menangis. Ia melihat dirinya terbaring sakit karena stres dan utang.
ia melihat rumah mereka dijual. Ia melihat dirinya tertarik pada jalan pintas lain, dan akhirnya hilang. Bukan mati, bukan hidup, hilang. Sebuah nasib yang lebih buruk daripada keduanya. Rian terlonjak, memegangi kepala. "Cukup, tolong hentikan." Air itu kembali bening seketika. Angin berhenti berembus. Semua mata tertuju pada Rian. Napasnya tersengal, tapi untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi dipenuhi angka. Tidak ada harapan instan, tidak ada fantasi kemenangan. Yang tersisa hanyalah ketakutan menjadi seseorang yang ia lihat di bayangan kedua tadi. Mbah Jahuri menatapnya lama. "Itulah nomor terakhir, Nak." Rian bingung. "Nomor? Tapi itu bukan ayat, bukan angka." "Itu adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Jawab Mbah Jahuri dengan tenang. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Rian terpaku. Hawa dingin merayap pelan ke tulang-tulangnya. Namun kali ini ia merasa tenang. "Jadi, maksudnya..." Suaranya pelan, serak. "Maksudnya..." Sambung Darsa, "Jika kamu ingin pulang, kamu harus pulang sebagai orang yang berbeda dari saat kamu datang." Mbah Jahuri mengetuk tanah dengan tongkatnya. Tok! Tanah bergetar pelan. Akar pohon besar di belakang mereka bergerak seolah menggeliat. Kabut tipis mulai naik dari tanah, melingkar seperti pusaran kecil. "Jalan pulang sudah terbuka," katanya. Rian menelan ludah. "Kalau saya belum berubah..." "Jalan itu akan menutup," jawab Mbah Jahuri. "Dan kamu akan tetap di kampung ini sampai hatimu benar-benar mengerti." Tubuh Rian melemas. Ia menatap kabut berputar itu. Pintu pulang menuju dunia manusia. Dunia yang penuh masalah, utang, kekecewaan, tapi tetap dunia di mana ia punya kesempatan memperbaiki diri. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang, dan berkata, "Saya mau pulang. Saya mau berubah, Mbah. Sungguhan. Saya nggak mau hidup saya seperti bayangan kedua tadi. Saya nggak mau hilang. Saya mau jadi orang baik." Darsa tersenyum. Untuk pertama kalinya tersenyum lebar sejak mereka bertemu. "Itu yang kami tunggu." Rian melangkah perlahan ke arah kabut. Tapi sebelum masuk, ia menoleh. "Mbah, Darsa, semua yang ada di sini, terima kasih. Maaf kalau saya datang dengan niat buruk." Mbah Jahuri mengangguk. "Pergilah, Nak Rian, dan ingatlah nomor-nomor yang kami berikan bukan untuk dipasang, tetapi untuk diamalkan." Kabut menyelimuti tubuh Rian, dingin namun ringan. Dunia di sekitarnya berputar pelan. Suara-suara kampung jin memudar seperti musik yang dikecilkan volumenya. Dan tiba-tiba gelap. Ketika Rian membuka mata, ia sudah berada di jalan setapak dekat kebun karet. Udara pagi terasa basah. Koko ayam terdengar. Motor warga lewat pelan. Ia tersentak bangun, kebingungan, memegang dadanya. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. "Loyan?" Suara seseorang memanggil. Rian menoleh. Joko berdiri di pinggir jalan dengan helm di tangan. "Ngapain tidur di sini? Kayak habis kena begal." Rian berdiri terpincang, menepuk-nepuk tubuhnya. "Jo, lo lihat kampung di belakang gua?" Joko mengerutkan dahi. "Kampung? Di sini nggak ada kampung, Yan. Kebun semua." Rian terdiam. Ia menatap kembali ke arah hutan gelap tempat ia keluar. Hanya pepohonan, embun, dan jalan tanah. Tidak ada rumah panggung. Tidak ada lampu minyak. Tidak ada suara pengajian. Tidak ada kampung. Seolah semuanya hanya mimpi panjang. Tapi
Rian tahu itu nyata. Ia menyentuh dadanya, merasa hangat, merasa sedikit ringan. Hari itu, ia pulang ke rumah dengan langkah pelan. Ibunya terkejut melihatnya menangis sambil memeluknya. Ia meminta maaf untuk hal-hal yang bahkan ibunya tidak tahu telah ia lakukan. Mulai hari itu, ia berhenti total dari togel. Ia bekerja apa saja, angkut barang, bersih-bersih gudang, bantu tetangga panen. Sedikit demi sedikit, hidupnya naik. Ia menabung, ia belajar agama, ia jarang marah, ia lebih menghargai hal-hal kecil. Dan setiap fajar tiba, ia selalu mengingat kata-kata Mbah Jahuri. Nomor itu bukan untuk dipasang, nomor itu untuk diamalkan. Rian tidak pernah kembali ke kampung jin muslim itu, dan kampung itu tidak pernah muncul lagi. Namun, hidupnya berubah selamanya.